Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan serta dukungan yang diberikan kepada saya, Ibu Fati, juga Ibu Natalia, karena berkesempatan untuk membagikan apa yang kami ajarkan selama mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 6. Mohon maaf sebelumnya apabila ternyata yang kami sampaikan tidak bisa maksimal dari apa yang kami dapatkan. Namun kiranya Bapak Ibu juga membantu memberi support juga menjadi teman berdiskusi bagi kami, karena kami sebagai guru penggerak bukan berarti lebih hebat, tapi sebenarnya juga perlu belajar juga. Hanya saja mungkin saat ini kamilah yang punya kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja. Tadi Ibu Sur sudah menjelaskan sekilas tentang kurikulum Merdeka, tentang profil pelajar Pancasila, juga kurikulum implementasi seperti apa sih yang bisa kita laksanakan. Nah dari sini kurikulum itu kan berpusatnya kepada siswa. Jadi memang kita harus, yang pertama harus dilakukan adalah berpihak kepada siswa dan memerdekakan siswa. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Pada hari ini kami akan membahas tentang hal itu. Namun sebelum kita sampai ke budaya positif, sebelumnya saya akan berbagi tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Seperti yang kita ketahui bahwa dulunya waktu awal-awal pembelajaran kita melaksanakan pendidikan yang lebih berpusat pada guru. Paradigma itu sebenarnya, sebelum itu ini paradigma sebenarnya adalah kalau berdasarkan kata dari bahasa Latin artinya model atau pola. Sementara menurut KBBI ada beberapa pengertian, namun yang sesuai dengan apa yang akan kita bahas adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Ini juga paradigma ini juga telah dipelajari oleh banyak ahli, salah satunya oleh Egon J. Guba. Ini dia adalah penulis, tutor, juga merupakan peneliti dan pakar pendidikan. Dia berkata bahwa paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupannya. Nah, pada saat dulu paradigma kita adalah guru mengajar siswa. Jadi saat proses pembelajaran kita menggunakan teacher centered learning pada saat itu, karena kita beranggapan dulunya orang beranggapan bahwa guru mengajar, murid belajar. Apabila guru mengajar, artinya guru lebih tahu daripada murid, sementara murid tidak tahu apa-apa, membawa hal yang kosong untuk belajar. Karena itu pada kelas yang terlaksana biasanya guru akan lebih banyak bercerita, sementara murid hanya mendengarkan. Guru berbagikan pengalaman, guru menentukan materi, ide dan segala macam, bahkan sampai ke kegiatan semuanya diatur oleh guru dan murid hanya mengikuti. Namun setelah berkembang pembelajaran terus berlanjut, ternyata disadari bahwa teacher center ini membuat guru menjadi terlalu dominan di dalam kelas. Hal itu berakibat pada berkurangnya atau bahkan bisa terhapusnya daya kreasi murid, karena mereka hanya menerima pengetahuan, mereka seperti mencatat, mereka mendapatkan pengalaman dari guru, sementara mereka tidak mengalami langsung, tidak diberikan banyak kegiatan yang membuat mereka bergerak, mereka lebih pasif. Karena itulah akhirnya paradigma pembelajaran kita bergeser dari teacher center menjadi student center. Diharapkan dari hal ini murid dapat berperan aktif karena banyak kegiatan dilakukan, baik itu mandiri maupun kelompok. Mereka juga bisa lebih mengemukakan ide, lebih aktif, juga meningkatkan kemampuan atau skill. Terus juga dengan hal ini, dengan kegiatan yang lebih aktif, dengan student center, proses belajar akan lebih bermakna untuk siswa. Mereka mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan-kegiatan yang bervariasi, dan ini juga otomatis akan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dari student center ini memiliki beberapa kelebihan. Satu, meningkatkan daya kritis, daya berpikir siswa. Dua, mendorong murid menguasai ilmu yang disampaikan. Tiga, murid atau peserta didik menjadi mengenali daya belajar. Juga mereka akan bisa mengembangkan kemampuan mereka melalui berbagai strategi asesmen. Sayangnya, setiap hal pasti mempunyai dua sisi, ada kelebihan dan kekurangan. Kelas ini, student center ini akan sulit diterapkan pada kelas besar. Jika satu kelas itu siswanya terlalu ramai, maka akan sulit diterapkan dalam artian ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal untuk beberapa siswa. Juga karena kita mengharapkan siswa lebih aktif, siswa banyak pengalaman, otomatis akan memakan lebih banyak waktu. Dan satu lagi kekurangannya adalah
untuk peserta ini akan sulit apabila peserta kurang aktif, mandiri, dan demokratis. Namun bagaimanapun kita, karena fokus pembelajaran adalah siswa, ini tetap berusaha untuk dijalankan dengan melakukan adaptasi. Bagaimana caranya agar guru bisa memberikan pembelajaran yang bukan hanya berfokus pada siswa, tapi juga berpihak kepada mereka dan sekaligus juga memerdekakan. Untuk itulah kita dicanangkan kurikulum merdeka yang kegiatannya memerdekakan murid. Namun yang saya hadapi di lapangan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Poin ketiga ini adalah tantangan besar bagi kita gitu. Kalau terutama di lingkungan ini, karena saya lihat memang peserta kita memang motivasinya masih kurang, sehingga mereka pun akhirnya kurang aktif, kemandirian mereka juga kurang terasah, sikap demokratisnya atau mungkin kerjasamanya masih banyak. Nah, untuk itu sebelum bisa menerapkan pendidikan yang memerdekakan murid, yang berpihak kepada murid, saya ingin mengajak Bapak Ibu kami ingin kita mencanangkan sebuah kegiatan, sebuah budaya positif yang harapannya dengan ada budaya positif ini akan memaksimalkan kemampuan siswa, kemandiriannya, dan secara perlahan siswa bisa memenuhi profil pelajar Pancasila. Pertama sekali tentu yang harus dimiliki dari siswa adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif selama ini kita selalu mengartikan disiplin dengan segala teratur, dengan segala kepatuhan. Seperti, kalau siswa ini bangun tepat waktu, kalau siswa ini datang ke sekolah tidak terlambat, berarti dia sudah disiplin. Kalau dia mentaati tata tertib, itu adalah disiplin. Nah, setelah saya mempelajari materi tentang disiplin positif, ini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi disiplin ini seharusnya dimiliki oleh masing-masing, karena memang kita, seperti yang disampaikan di sini, kita sendiri mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Namun hal itu tidak bisa selalu berlaku apalagi untuk siswa-siswa. Kalau misalnya kami saya dipelajari di materi sebelumnya, itu ada tentang manusia yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tergerak itu seperti kita yang masih orang-orang yang masih harus dimotivasi untuk melakukan sesuatu. Bergerak itu adalah kita yang sudah memiliki motivasi, jadi kita punya niat untuk bergerak. Dan menggerakkan itu adalah orang-orang yang motivasinya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga ingin menggerakkan orang lain. Kalau saya lihat dari siswa-siswa kita, sayangnya masih berada pada poin yang paling bawah, yaitu tergerak. Dan bahkan tergerak ini, saya tidak tahu pasti juga sih pelajaran yang lain, tapi kalau dalam pelajaran saya, bahkan saat kita berusaha menggerakkan mereka saja, mereka masih ada yang tidak tergerak. Jadi ini memang adalah PR besar buat kita. Jadi bagaimana sih siswa itu agar punya disiplin positif? Karena disiplin itu seperti yang tadi saya sampaikan, banyak yang beranggapan bahwa disiplin itu saat patuh dengan tata tertib, saat patuh itu berarti sudah melaksanakan disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah sesuatu yang berdasarkan dari diri sendiri, yaitu pada dasarnya adalah berdasarkan kemauan dan motivasi. Jadi kalau misalnya seorang siswa dia datang ke sekolah tepat waktu, disiplin itu bukan sikapnya yang datang tepat waktu, tapi adalah kesadarannya bahwa oh iya, saya harus datang ke sekolah tepat waktu karena itu adalah nilai yang benar. Dan ini memang adalah hal yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswa kita, karena memang kita sudah mengalami sendiri, Bapak Ibu semuanya, kita bersama mengalami bagaimana sih siswa kita disiplin positifnya itu masih sangat rendah. Mereka kemauannya, motivasinya, kayak misalnya saya tanya jadi sekolah, kan kalian sekolah ngapain sih, mau ke sekolah, alasan ke sekolah itu apa sih? Mereka bilangnya belajar apa? Mereka tidak tahu, mereka blank gitu. Bahkan ada yang pernah saya tanya, motivasi ke sekolah apa sih? Ada yang biar tidak dimarah orang tua katanya. Ada yang biar dapat uang jajan. Ada yang ini karena ketemu teman gitu. Mereka seperti itu. Nah, padahal kalau disiplin positif ini harusnya mereka berangkat ke sekolah dengan kesadaran mereka bahwa
ini memang adalah hal yang harus mereka lakukan untuk kebaikan mereka, untuk perkembangan diri mereka untuk masa depan, dan itulah yang harusnya memotivasi mereka. Dan disiplin ini kalau bisa dijalankan, maka mereka bisa menjadi siswa yang merdeka. Merdeka dalam arti tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi merdeka bagi siswa, merdeka belajarnya dengan disiplin positifnya itu sebenarnya syarat. Karena kalau mereka bisa memerdekakan diri mereka sendiri, dalam arti mereka cakap melakukan sesuatu, mereka akan punya motivasi yang kuat, otomatis disiplin mereka juga akan terbentuk, sehingga saat kita membentuk budaya positif untuk siswa ini lebih mudah dijalankan. Namun seperti itu tadi, tidak semua hal bisa kita serta-merta kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, pasti ada banyak sekali rintangan. Karena itulah kami ingin minta juga masukan dari Bapak Ibu, budaya apa sih, budaya positif apa sih yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita agar mereka ke depannya punya kemauan yang kuat untuk belajar, untuk mengembangkan diri, agar mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu, agar mereka memiliki disiplin diri yang baik, sehingga dimanapun mereka berada nanti, walaupun mereka sudah tidak di sekolah, mereka sudah punya karakter yang kuat untuk mereka di masa depan. Dalam sebagai bentuk ringkasnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Seperti itulah yang kita harapkan kepada siswa kita. Mereka sadar akan tanggung jawab, mereka melaksanakan dengan kemauan, dan mereka sadar bahwa tindakan itu berdasarkan suatu kebaikan. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, di pertanggungjawaban atau Sherwood dari Health, itulah selalu menjadi silsilah hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Jadi saat dia mendisiplinkan diri, dia akan bertanggung jawab 100% atas apa yang dia lakukan berdasarkan hak dan kewajibannya. Dan sebagai pendidik, kita harusnya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bagaimana bentuk motivasi intrinsik, juga bagaimana kita bisa mencoba untuk menumbuhkan sikap disiplin dari siswa ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Tati dan Ibu Natalia. Sementara saya akan memberikan sedikit contoh kegiatan yang sudah saya coba laksanakan setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Yang pertama adalah saya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya buat dengan tujuan agar siswa bisa lebih bertanggung jawab, agar siswa bisa mengemukakan ide mereka, agar mereka bisa lebih karena kita belajar kan untuk apa? Kita mengajar untuk siswa. Kita harus berpusat pada siswa, harus memerdekakan, harus berpihak pada mereka. Karena itu saya ingin bisa mendengarkan mereka maunya kelas yang seperti apa sih. Karena itulah kami membuat kesepakatan. Mereka mau kelasnya bagaimana, mau latihannya seperti apa, misalnya mau kegiatan, mereka request misalnya mau ada kegiatan apa, jadi kami buat dalam kesepakatan kelas. Selain itu saya juga membuat penugasan yang berpihak pada murid. Penugasan ini dalam artian kita sebagai guru membuat indikator batasan-batasan, misalnya seperti materi deskriptif. Saya memberikan materi deskriptif teks, saya harus berarti dalam tugas tersebut harus ada deskriptif teks, tapi kita berikan kebebasan kepada siswa. Misalnya mereka mengerjakan tugas berdasarkan minat, teksnya mereka mau seperti apa, selama itu sesuai dengan tema. Saya akui bahwa kegiatan yang saya lakukan ini tidak bisa dikatakan sudah berhasil, karena memang yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa motivasi masih siswa kita sangat rendah. Tidak mungkin dari siswa yang motivasinya sangat rendah tiba-tiba menjadi memiliki motivasi diri yang sangat tinggi. Namun dari kegiatan ini saya bisa melihat ada sedikit pergeseran. Jadi dari siswa yang tadinya mereka tidak mendengarkan, mereka jadinya sudah mulai mau mendengarkan, mereka juga sudah mulai mau berdiskusi, mereka juga sudah mulai lebih bertanggung jawab. Seperti yang ini pada penugasan ini kemarin sempat terjadi insiden juga seperti biasa. Ada siswa itu banyak yang lupa membawa bahan, jadi akhirnya saya memberikan kesempatan pada mereka untuk memberikan solusi. Saya tidak mau menyalahkan, saya bilang, tetapi saya ingin solusi dari kalian. Bagaimana sih supaya tugas itu bisa selesai? Akhirnya mereka membuat solusi untuk mereka sendiri, dan setelah diberi waktu pada hari tersebut mereka bisa mengumpulkan dengan baik.
Namun kegiatan ini tentu juga jika ingin kita terapkan tidak akan bisa saya laksanakan sendiri, begitu juga Ibu Tati, begitu juga Ibu Natalia. Pasti kami akan membutuhkan bantuan Bapak Ibu dalam menciptakan sebuah budaya positif untuk anak-anak kita. Ya, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tati Solihati. Kepada Ibu Tati, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam hangat dari kami calon guru penggerak angkatan 6 yang ada di SMA Negeri 3 Bengkayang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk hadir di sini dalam rangkaian kegiatan diseminasi salah satu bentuk tugas yang diwajibkan kepada kami semua untuk memberikan pengimbasan ataupun diseminasi dari modul ke-1 yang sudah selesai kami pelajari dan sudah selesai kami laksanakan. Modul 1 ini memiliki 4 submodul Bapak Ibu, dan ini adalah submodul terakhir, submodul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, karena di SMA 3 ini kami berempat, ada dengan Bu Reza, Bu Natalia, dan Bu Modesta. Hanya berhubung pada kali ini Bu Modestanya sakit, jadi diseminasi atau pengimbasan materi yang kami dapatkan mengenai budaya positif ini kami bagi 3. Nah, ini ada pembagiannya, dan kebetulan tadi yang pertama materinya mengenai perubahan paradigma belajar dan disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Bu Reza, dan sekarang giliran saya untuk menyajikan materi mengenai kebutuhan dasar manusia dan juga motivasi hidup, motivasi belajar siswa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi kalau menurut Bu Suryani tadi kami guru penggerak yang hebat, tapi tidak mengurangi bahwa semua peserta ataupun Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga merupakan guru-guru hebat yang ada di SMA 3 Bengkayang, dan bukanlah kami yang hebat karena kami mengikuti program guru penggerak ya Bapak Ibu, tapi kita sama-sama di sini untuk mari belajar bersama, kemudian kita diharapkan untuk bersama bersemangat dan juga saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah berjalan selama ini, dan kedepannya mungkin ada disiplin-disiplin positif yang lainnya yang perlu kita kembangkan. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman itu yang biasa kita berikan kepada murid itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini pertanyaan yang nanti akan kita jawab bersama ya Bapak Ibu pada sesi diskusi dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman misalnya dengan hal positif, misalnya kita kalau ada anak terlambat, kita minta anak untuk membersihkan toilet siswa atau membersihkan halaman sekolah, kemudian itu semua dapat meningkatkan disiplin anak.
Nah, kemudian apakah Bapak Ibu juga setuju jika memberikan penghargaan kepada siswa berupa hadiah dan lainnya juga dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab dan kita akan diskusikan bersama nantinya. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, maka sebenarnya apa sih tujuan kita itu? Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa ada satu pernyataannya yang menyatakan bahwa seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Jadi petani itu yang menanam padi. Bagaimana seorang petani ini dapat merawat padi itu sehingga bisa tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan padi-padi yang berisi, padi-padi yang berkualitas nantinya akan digiling menjadi beras. Nah, kita sebagai seorang petani tersebut perlu, pertama kita perlu mengelola lahannya, kita perlu memberikan pupuk, kita perlu memberikan air, kita perlu memberikan atau membersihkan lahannya, membuang hama-hama yang ada di tanaman tersebut. Kita perlu merawatnya dengan baik sehingga nanti hasil akhirnya juga dapat menghasilkan tanaman-tanaman padi yang berkualitas. Begitu juga lah kita diibaratkan sebagai seorang pendidik ini, bagaimana kita nanti akan merawat anak murid kita sehingga murid ini bisa hidup dengan bahagia, bisa nampak potensi yang dimilikinya dapat tersalurkan dengan baik sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Jadi tujuan dari sebagai menurut profesi yang kita jalankan selama ini menjadi seorang guru tidak hanya memberikan materi, tapi kita juga menjadi seorang pendidik yang mendidik yang nantinya bertujuan akan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya. Jadi mendisiplinkan diri, mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau bukan dari rasa takut akan hukuman dan yang lainnya. Nah, bagaimana menumbuhkan hal tersebut? Nah, kita perlu bekerja sama, saling mendukung dalam hal ini, Bapak Ibu. Terkait dengan bagaimana kita ingin menumbuhkan disiplin positif di sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, bahwa setiap anak murid yang kita ajari atau yang kita didik di sekolah ini memiliki suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi. Jadi ketika anak melakukan suatu tindakan yang biasanya membuat kita agak jengkel gitu Bapak Ibu ya di kelas, maka sebenarnya anak-anak itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang wajib kita penuhi sebagai seorang guru. Karena menurut William Glasser ini bahwa setiap tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Jadi sehingga ada kebutuhan-kebutuhan dasar, ya ada 5 Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah di sini kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan love and belonging ya, kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Maksudnya survival artinya kebutuhan yang bersifat biologis ataupun fisiologis. Misalnya kebutuhan yang tidak seorang guru perlukan ya, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, kemudian kebutuhan akan rasa aman juga, kemudian kebutuhan akan kesehatan, ya rasa sehat, ya. Jadi ketika kita bayangkan Bapak Ibu ya, jika seorang murid datang dari rumah dalam keadaan belum sarapan, perutnya lapar, lupa bawa air minum, kemudian misalnya di rumahnya ada kebanjiran lah misalnya, seperti itu. Nah, ini juga akan mempengaruhi Bapak Ibu dalam proses belajarnya di sekolah. Maka kebutuhan-kebutuhan dasar yang pertama ini sangat mendasar ya, sangat fundamental yang perlu dipenuhi.
Dan ini perlu kerjasama dari orang tua, tidak hanya dari pihak sekolah. Nah, kita jadi saling mendukung ya Bapak Ibu. Nah, jika anak berangkat dalam keadaan yang sudah sarapan misalnya, terpenuhi segala kebutuhan dasarnya, kebutuhan survivalnya, maka di sekolah dia juga akan belajar dengan tenang, ya, aman, jadi tidak ada rasa yang akan merusak suasana belajarnya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan rasa cinta dan juga rasa kasih sayang. Ini kebutuhan akan diterima. Jadi setiap murid yang kita ajar itu memang mereka ingin merasa terhubung Bapak Ibu dengan komunitasnya, ingin punya teman, ya, jadi merasa diterima dalam keluarganya, jadi ingin mendapatkan kasih sayang, nah, ingin merasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, untuk murid-murid seperti ini ciri-cirinya bisa nampak jelas kalau di kelas gitu ya. Jadi mereka suka ngumpul, jadi sering sukanya kalau belajar itu sukanya kerja kelompok karena mereka senang berkolaborasi, jadi senang terhubung dengan temannya. Bahkan jika kita melihat ada seorang murid yang biasanya kita lihat ini anak ini pendiam ya di kelas, pasti nggak punya teman, tapi pasti dalam lubuk hatinya yang paling dalam itu pasti mereka juga ingin merasa diterima dengan teman-temannya, merasa ingin diberi kasih sayang, merasa ingin menjadi bagian di dalam kelasnya, merasa ingin menjadi bagian dari sekolahnya. Nah, itu nanti akan menjadi PR buat seorang guru ya, kita bersama untuk menangani atau berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini kebutuhan akan murid-murid ini biasanya kalau kita berikan suatu pertanyaan ataupun suatu ada proyek, nah siapa kira-kira yang akan menjadi ketua kelompok? Nah, ini biasanya akan cepat angkat tangan Bapak Ibu. Nah, karena dia ingin merasa diakui ya kompetensinya, dia ingin merasa bahwa dia ini adalah murid yang kompeten, dia ingin diakui, dia ingin merasa bahwa dia ini terampil, diakui prestasinya dan keterampilannya. Kemudian dia juga ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, untuk murid-murid seperti ini kita perlu memberikan suatu kesempatan untuk mereka untuk bisa mengambil keputusan dan memiliki atau bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Nah, seperti itu ya Pak Ibu untuk penguasaan ini. Jadi di organisasi OSIS, jadi saat kita lihat anak-anak yang seperti ini dan bisa kita arahkan agar dia bisa mengembangkan minat ataupun bakat yang ia miliki. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan ini artinya kita memberikan beragam kesempatan kepada murid. Kebebasan di sini bukan artinya seorang guru itu bisa membolehkan anak murid kita itu melakukan apa saja di sekolah, tapi tidak. Tapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih. Nah, contohnya yang sudah kita lakukan itu kita memberikan beberapa opsi ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Anak-anak diberikan pilihan mana ekskul yang kalian senangi, itu kita sudah jangan ya di sini. Jadi kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan kita mendorong anak untuk lebih mandiri, ya, bisa mengatur dirinya sendiri, kemudian bisa mengendalikan arah hidupnya nanti. Jadi kebebasan ini artinya juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yasda tadi. Jadi ketika seorang guru memberikan pelajaran, kemudian nantinya akan memberikan penugasan berupa tagihan-tagihan, maka produk-produk tugas yang kita berikan kepada murid itu kita berikan beberapa pilihan kepada anak-anak. Jadi bisa misalnya dalam pelajaran PKN misalnya, anak-anak disuruh membahas tentang hak asasi manusia. Nah, ada tugasnya nanti Bapak Ibu, kan ada rubrik-rubriknya. Nah, nanti anak-anak kita beri kebebasan, kamu ingin menjelaskannya dalam bentuk apa? Boleh kita berikan misalnya, boleh dalam bentuk poster mereka kerjakan dalam kelompok atau dalam bentuk video sesuai dengan keinginannya masing-masing. Untuk murid-muridnya misalnya kita lihat agak kurang pede, biasanya kan mereka agak berat itu untuk melakukan
sesuatu yang berupa video, misalnya buat vlog, ya video vlogging dan lain-lain terkait dengan tugasnya. Jadi kita berikan pilihan-pilihan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu ya, rasanya ini kalau hidup tanpa senang-senang itu rasa hampa, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu ya, hampa, kayak nggak ada garamnya gitu. Kalau kopi itu tak ada manis-manisnya. Nah, jadi hidup ini, jadi anak-anak juga sama. Anak-anak ini perlu juga kita berikan suatu aktivitas yang berupa kesenangan. Bisa kita ciptakan Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu kalau menjalankan tugas kita di kelas. Kita berikan suatu aktivitas yang membuat mereka itu bisa bersenang-senang, atau bisa kita buat apalah permainan tapi tidak memakan waktu yang lama ya. Ya, contohnya mungkin di pelajaran kimia mungkin ya. Di kimia ada, saya tidak begitu hafal ini pelajaran kimia ini, materi-materinya ada elektron, ada proton ya. Mungkin anak-anak bisa acting, kalau proton ini harus melakukan gerakan seperti apa, kalau elektron itu gerakannya seperti apa. Jadi kalau salah nanti kita berikan sesuatu yang menarik buat mereka, jadi anak-anak bisa termotivasi. Jadi tidak tegang-tegang terus ya Bapak Ibu. Jadi kalau pelajaran eksak ini kan, matematika, kimia, fisika, waduh, itu biasanya murid-murid begitu mau menyiapkan pelajarannya aja ini nah. Tapi kalau ingat Pak Yono pasti akan berikan kita game-game seru nih nanti, wah pasti semangat anak-anak. Kita perlu juga memenuhi kebutuhan anak untuk senang-senang Bapak Ibu ya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita dan kita juga termasuk di dalamnya, yang perlu kita penuhi. Dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia ini timbullah motivasi Bapak Ibu. Jadi kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam memenuhi semua kelima kebutuhan dasar tersebut lahirlah motivasi perilaku manusia. Nah, kita bayangkan jika kelima-limanya kebutuhan dasar manusia tadi tidak terpenuhi, apalah yang akan terjadi? Apakah murid, misalnya kita fokuskan kepada murid ya Bapak Ibu, apakah murid akan bahagia dalam belajarnya? Nah, pasti tentunya tidak Bapak Ibu ya. Jadi pasti kita perlu memenuhi semua kebutuhan yang diharapkan untuk siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik, yang bisa memerdekakan dirinya dalam belajar. Maka pemenuhan kelima kebutuhan dasar yang tadi itu sangat perlu untuk dipenuhi ya. Karena motivasi perilaku manusia muncul itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Jadi Bapak Ibu, nah untuk yang pertama Bapak Ibu, motivasi khususnya murid ini Bapak Ibu ya, motivasi perilaku murid-murid ini yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya mereka takut akan dihukum. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Esra. Mau apa kamu ke sekolah? Kamu mau ngapain ke sekolah? Biar dapat uang jajan atau takut dimarah orang tua. Nah ini ya, menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau nggak sekolah nanti akan dapat serentetan pertanyaan atau serentetan omelan dari orang tuanya. Ya, gitu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, dan orang dengan motivasi atau murid dengan motivasi seperti ini akan bertanya, kira-kira kalau saya nggak melakukan ini nanti saya bisa bagaimana ya? Apa yang akan terjadi pada saya nih kira-kira ya? Nah seperti itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau kita berangkat ke sekolah, nggak di tengah jalan, nggak mengerjakan PR. Nah kira-kira kalau saya ke sekolah nggak bawa PR matematika ini bagaimana ya? Nanti kira-kira ibu guru atau pak guru ini akan melakukan apa ya? Apalagi kalau sekolah aja. Nah seperti itu. Ini motivasi paling rendah tadi. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah motivasi ini murid-murid itu melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin dapat pujian dari gurunya.
Nanti aku bagus-bagus di pelajaran PDOK. Nah, aku yang akan senam duluan nomor 1 pasti Pak Jeka nih, karena Pak Jeka ini ganteng, aku suka misalnya. Ini mendapatkan kesukaan dari orang lain. Iya, begitu. Ya, ini adalah motivasi dasar manusia ya, kita semua ya, termasuk murid kita juga melakukan hal yang sama. Nah, dari motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, hukuman, kemudian untuk dapat imbalan, penghargaan, ini adalah motivasi yang kira-kira datangnya dari luar atau dari dalam Bapak Ibu? Ekstrinsik apa intrinsiknya kira-kira? Ekstrinsik, benar Bu Sisil. Jadi motivasi yang dari luar. Nah, ini yang perlu kita arahkan agar anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, sehingga motivasi dia melakukan sesuatu itu benar-benar murni dari dirinya. Ini yang perlu dukungan, perlu kerjasama dari kita semua agar anak-anak bisa memiliki motivasi yang intrinsiknya. Oke, nah ini dia Bapak Ibu yang kita harapkan ini untuk agar dapat menjalankan atau menumbuhkan, mengembangkan disiplin positif yang ada di sekolah kita perlu untuk menjadikan murid-murid kita ini adalah orang-orang yang mereka itu inginkan sendiri, bisa menghargai dirinya sendiri, kemudian bisa menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini maksudnya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai yang sebelumnya tadi sudah disinggung oleh Bu Reza, yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Natalia, ini melalui kesepakatan atau bimbingan dari guru agar anak-anak itu bisa menggali kira-kira nilai kebajikan apa yang akan mereka teruskan, yang mereka percaya dengan kegiatan percakapan, pendekatan person to person. Ini biasanya guru BK nih Pak Ian ya, guru BK ini biasanya yang bisa menggali kira-kira nilai-nilai apa. Ini pasti beda dari satu murid ke murid yang lain, itu pasti beda-beda. Nah, murid dengan motivasi yang ketiga ini melakukan sesuatu itu karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang tadi mereka percaya, kemudian mereka lakukannya. Mereka melakukannya itu karena mereka ingin, bukan karena rasa takut, bukan karena ketidaknyamanan, atau bukan karena ingin mendapatkan iming-iming berupa penghargaan, kamu hebat, kamu, ya kita beri pujian seperti biasa lah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ini luar biasa hebat ya, jadi udah biasa lah di kelas seperti itu. Dan banyak sekali perilaku anak-anak di kelas itu yang seperti kita alami Bapak Ibu. Jadi ini juga merupakan pembelajaran yang baru juga, terutama khususnya saya ya, karena saya juga biasanya ya sama dengan sebelumnya ketika belum mendapatkan materi ini ya, kita rasanya bagaimana ya melihat tentang anak-anak ini. Nah, ternyata ada motivasi dan belakangnya, dan kita juga berjuang bersama agar anak-anak ini bisa menimbulkan motivasi intrinsik yang memang yang saya akui, dan ini sangatlah tidak mudah ya Bapak Ibu, karena tidak pernah saya jalankan juga ya, khususnya untuk siswa Fransiskus nih, Ajun ya, yang kita kenal Ajun ini. Nah, ini memang tidak bisa satu kali, tidak bisa 2 kali, tidak bisa 3 kali. Kita menumbuhkan itu perlu berulang kali, dan kita sebagai seorang guru tidak boleh bosan ya, karena ini memang tugasnya seorang pendidik ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi yang secara internal yang tadi. Jadi motivasi dasar manusia itu ada 3 ya, motivasi perilaku manusia, Nah, ini ada 3. Yang terakhir ini adalah motivasi internal yang nanti akan dapat dilakukan atau akan dapat mendukung tumbuhnya budaya positif yang kita inginkan dijalankan di sekolah kita. Nah, ini adalah tujuannya ya Pak Ibu. Nah, tujuannya tadi untuk menanamkan motivasi intrinsik itu kepada murid agar mereka lebih menghargai dirinya, menghargai orang lain. Terkait dengan positif, nah ini yang sudah saya terapkan Bapak Ibu di SMA Negeri 3 Bungaya ini adalah karena saya melihat anak-anak
sekarang ya, kodratnya anak-anak sekarang ini beda dengan kodratnya kita zaman dulu. Kalau dulu saya nggak punya HP yang seperti ini, Ibu nggak punya ini. Bahkan HP itu saya nggak punya waktu sekolah. Nah sekarang ini kan anak-anak sudah belajarnya itu di lingkungan yang semuanya serba gadget. Nah, jadi saya melihat hal-hal positif yang dimiliki anak, bahwa anak memiliki aset berupa perangkat elektronik ya gawai seperti ini, maka saya selaku kepala perpustakaan juga di sini tugas sebagai tugas tambahannya, jadi saya menerapkan anak-anak itu dapat menumbuhkan kebiasaan menulis dengan memanfaatkan media sosial yang mereka miliki. Jadi akunnya bebas ya, jadi saya bilang ke anak-anak, karena kita ingin menciptakan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan salah satunya itu adalah bernalar kritis ya Pak Ibu. Jadi kita ingin saya bilang atau saya jelaskan kepada anak-anak bahwa bagaimana kalau kita membuat kebiasaan menulis. Saya biasa di kelas itu dipanggil Miss, jadi saya mengungkapkannya, kalau Miss lihat kalian ini jago-jago nulis nih di akun, sering posting video segala macam. Ya, saya bilang sering bikin postingnya. Ya, bagaimana kalau kalian itu membuat kebiasaan menuliskan caption yang kalian alami melalui akun sosial media yang kalian punya, tapi berupa hal-hal yang positif. Jadi untuk menghindari hujatan, karena seringkali anak-anak nih saling sebutannya. Kadang-kadang hal-hal yang seharusnya tidak diungkapkan pun mereka buat juga di akun media sosialnya. Jadi kita untuk menghindari hal tersebut, jadi kita arahkan ke hal yang positif. Dan saya baru menjalankan ini di kelas yang saya ajar Bapak Ibu. Jadi hanya di kelas 12 MIPA 1 dan 2, 12 IPS 1 dan 2, kemudian di kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Alhamdulillahnya sudah berjalan, namun keefektifannya ini yang memang seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu memang perlu dukungan dari semua pihak, dan ini belum maksimal ya Bapak Ibu, tapi sudah. Dan kesepakatannya juga saya memberikan kemerdekaan kepada murid untuk memposting tulisannya itu, kira-kira murid-murid ingin melakukannya itu berapa kali dalam 1 minggu. Mereka bilang 1 kali aja nih 1 minggu. Oke, fine, kita jalankan 1 kali 1 minggu. Saya tanya lagi, kira-kira mau hari apa postingnya? Jadi begitu. Kan saya perlu melihat juga. Jadi saya bilang saya akan menganalisis kalimat kalian. Nah, saya bilang sih kalimatnya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak dibebaskan lah, mungkin bisa lewat translate dan sebagainya, untuk curahkan isi pikirannya itu ke arah yang positif. Nah, dan ini mereka buat kesepakatan hari-hari tertentu. Jadi saya buat WA grup khusus kebiasaan menulis di setiap kelas. Jadi memang banyak grupnya ini Bapak Ibu, karena kita ingin memulai kebiasaan positif ini. Jadi ada yang berjalan dengan rutin setiap minggu, tapi ada juga yang molor, ada juga yang bilang belum dan sebagainya. Ini kebiasaan yang saya jalankan di SMA Negeri 3 Sayang. Kalau untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu juga sudah saya lakukan, tapi hanya terbatas di perwalian yang saya ajar saja Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya, perwalian saya ini memang istimewa ini, jadi perlu penanganan, tapi kita tahu melalui kebutuhan dasarnya, maka kita bersama-sama lah ya dalam mendukung anak-anak agar mereka bisa berkembang dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua dalam pemenuhan tugas aksi nyata dari kami. Ya, ini motonya di modul 1 Bapak Ibu. Motonya modul 1 di dalam guru penggerak ini ada guru tergerak, kemudian guru bergerak, dan menggerakkan Bapak Ibu ya. Jadi saya harap
nantinya Bapak Ibu bisa menyusul untuk mendaftar sebagai guru penggerak, karena memang jangan takut bebannya Bapak Ibu ya, karena kita saling mendukung ya, jadi kita sama-sama lah biar bisa lebih baik ya Bapak Ibu. Dan karena saya juga mengikuti ini ya, sebagai mungkin Bapak Ibu sudah tahu kita semua memang diminta untuk ikut, dan kebetulan saja pada kesempatan ini saya, Bu Reza, Bu Natal yang lolos seleksi ya Bapak Ibu. Nanti giliran yang lain lagi ya. Semangat semua ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dilanjutkan materi berikutnya oleh Bu Natalia. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bagi kami para calon guru penggerak untuk sedikit sharing, membagikan ilmu yang kami dapatkan selama pelatihan. Nah, sebelumnya kita sudah mendengar pemaparan dari rekan kita Ibu Reza dan Ibu Tati, dan hari ini pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing Bapak Ibu tentang membangun budaya positif lewat keyakinan kelas dan restitusi. Nah, saya yakin hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, walaupun istilahnya saja mungkin belum pernah didengar ya. Nah, membangun budaya positif lewat keyakinan kelas dan restitusi. Pertama Bapak Ibu, kita mengenal dulu budaya positif. Apa pentingnya budaya positif itu bagi sekolah kita? Pertama, budaya positif ini sangat penting untuk mengembangkan anak-anak agar memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu kita sudah kenal ya Bapak Ibu, ada berakhlak mulia, kemudian mandiri, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Karakter-karakter ini tentu saja Bapak Ibu tidak bisa kita langsung sulap gitu jadi siswa langsung berkarakter yang baik seperti tadi, tetapi tentu harus kita tanamkan hari demi hari kepada anak-anak yang kita bimbing. Untuk itu kita diharapkan dapat mendampingi anak-anak dalam membangun budaya positif tadi. Pada sesi berbagi kali ini saya ingin membagikan beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah membangun keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Nah, sebenarnya keyakinan kelas saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Seringkali kita menyebutnya dengan istilah kesepakatan kelas. Namun keyakinan kelas di sini kita coba membuatnya dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi bukan seperti bahasanya misalnya gini, bukan dengan kalimat tidak boleh terlambat masuk kelas misalnya, tetapi kita membuat kalimat dengan kalimat positif. Nah, seperti apakah kalimat positif itu? Yang pertama, kita perlu melihat kembali nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kebajikan yang selama ini telah kita warisi. Ya, selama ini kita sudah mengenal nilai-nilai kebajikan, misalnya saling menghormati, kemudian peduli, lalu berempati, ya, itu adalah nilai-nilai luhur. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih beberapa nilai kebajikan yang Bapak Ibu anggap menarik.
untuk dijadikan fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kemudian akan disepakati oleh seluruh warga sekolah atau seluruh warga kelas. Misalnya saling menghormati. Nah, hal ini berkaitan dengan kalau misalnya Bapak Ibu melihat beberapa perilaku anak-anak kita yang kadang-kadang suka ngomong sendiri di kelas ketika gurunya menjelaskan, itu kan berarti anak-anak menunjukkan sikap tidak menghormati, khususnya tidak menghormati orang yang sedang berbicara di depan atau kurang menghargai. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita ingatkan lagi kepada anak-anak. Bu Tati tadi ada bilang tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di sekolah adalah tempat penanaman nilai-nilai. Jadi kita itu seperti petani yang menanamkan nilai-nilai itu. Apa yang kita ingin lihat di masyarakat mendatang, ya Bapak Ibu, itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi kalau kita ingin anak cucu kita misalnya memiliki masyarakat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, yang tepat waktu, yang peduli, berarti hal-hal ini harus kita tanamkan di sekolah, karena itulah nanti yang akan disemai di kemudian hari. Jadi pilih beberapa nilai yang Bapak Ibu anggap menarik, kemudian itu dijadikan fondasi. Kemudian yang ketiga, libatkan siswa untuk membicarakan, berdiskusi tentang ide-ide apa yang dapat dilakukan agar keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saling menghormati. Jadi Bapak Ibu bisa diskusikan kepada siswa, kira-kira apa saja perlakuan saling menghormati ini, yang kemudian anak-anak bisa memberikan contoh saling menghormati. Misalnya ketika temannya sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, anak-anak tertib mendengarkan. Nah, itu adalah contoh. Jadi anak-anak kita fasilitasi untuk menggali kira-kira apa tindak lanjut dari keyakinan kelas ini. Kemudian untuk bagian pendalaman, ya, jadi keyakinan kelas itu tidak bisa kita hanya bikin kesepakatan kita di kelas, anak-anak ayo kita saling menghormati, yuk Bu, misalnya. Nggak bisa seperti itu. Mungkin hari pertama, hari kedua mereka ingat, tetapi kemudian hari nggak perlu hari pertama, hari kedua, baru 1 jam misalnya kita udah bikin keyakinan kelas, nanti mereka sejam lagi lupa. Nah, itu berarti kita perlu ada pendalaman lagi. Jadi pendalamannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, bisa kita lakukan dengan membuat poster atau video tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, terdapat beberapa karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, nggak kelihatan di sini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Seperti tadi saya sebutkan, kalimatnya bukan dilarang menghormati, dilarang masuk kelas terlambat misalnya. Jadi kalimatnya adalah semua siswa perlu untuk datang ke kelas tepat waktu. Jadi kita membuatnya dengan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi nilai-nilainya yang kita angkat adalah nilai-nilai yang universal. Lalu ya dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak tuh gampang lupa. Apa ya tadi keyakinan kelas kami ya? Nah, jadi kita bisa angkat 2 atau 3 nilai yang kira-kira anak bisa ingat untuk mereka terapkan hari demi hari. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, di sini keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak hanya dapat diterapkan oleh wali kelas saja, tetapi keyakinan kelas ini bisa diterapkan oleh kita sebagai guru mata pelajaran. Baru-baru ini saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 10 IPS 3 waktu itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengajar kelas 10 IPS 3
pasti tahu ya karakteristik anak-anaknya. Nah, jadi memang saya mau buat dengan istilah ayo nak kita start over, artinya kita memulai kembali. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu, saling menghormati. Jadi kalau misalnya ada gurunya yang lagi menjelaskan atau temannya yang lagi sedang memberikan presentasi atau sedang praktek di depan, teman-teman yang lain itu melihat dan dengan tertib. Jadi nggak ngomong sendiri. Nah, baru 20 menit mereka sudah lupa. Oke, nah ayo kita start over lagi, kita ulang lagi. Nah, itu memang harus ditanamkan dengan penuh kesabaran ya Bapak Ibu, karena kita ini kan bukan Bandung Bondowoso ya. Kalau misalnya kita pernah ingat kisah Candi Prambanan, Bapak Ibu, ada seorang yang sakti membuat candi 1000 dalam waktu 1 malam saja, tapi yang dapat 999 candi kan. Nah, kita tuh bukan Bandung Bondowoso, kita nggak bisa mengubah karakter siswa kita dalam begitu langsung berubah, itu nggak bisa. Jadi perlu kita tanamkan berulang-ulang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Lalu kita kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya Bapak Ibu, nah di sini terdapat kegiatan pendalaman kelas yang dapat kita lakukan dengan cara melakukan kegiatan merinci kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalnya kegiatan menghormati, keyakinan kelasnya misalnya menghormati. Jadi anak-anak merinci perlakuan seperti apa yang tampak seperti keyakinan kelas menghormati. Misalnya siswa datang tepat waktu, atau siswa menghargai temannya yang sedang berbicara di depan kelas. Kemudian yang tidak tampak seperti menghormati itu apa? Misalnya anak acuh tak acuh ketika gurunya sedang menjelaskan di depan kelas. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pendalaman. Anak merinci yang tampak seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati sama yang tidak tampak seperti keyakinan kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pendalaman praktek keyakinan kelas yang bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, strategi yang kedua Bapak Ibu yang kami juga dapatkan dari dari kegiatan pembelajaran calon guru penggerak adalah yang disebut dengan restitusi. Restitusi ini adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gossen. Baru-baru ini kita sempat Bapak Ibu ada topik hangat di WA grup sekolah kita ya Bapak Ibu tentang hukuman siswa yang terlambat itu kemudian dialpakan. Kemudian ada rekan kami juga yang bilang bagaimana caranya supaya siswa itu tidak dihukum. Nah, restitusi ini adalah suatu program untuk penanaman kedisiplinan dan nilai-nilai positif kepada siswa dan menerapkan disiplin di kelas ya tanpa melakukan hukuman Bapak Ibu. Nah, Diane Gossen dalam bukunya berjudul Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Kemudian melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen seorang guru, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk ini Bapak Ibu, untuk kita mau lebih jauh melihat tentang 5 posisi kontrol ini menurut dosen dalam proses restitusi, mari kita menonton video berikut ini ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ya Bapak Ibu. Dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan,
disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, bagaimana setelah menonton video tadi? Oh mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Saya mau berkomentar tentang video ini tadi. Kebetulan saya lumayan sudah lama di sini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita sudah, sebelum kurikulum merdeka itu dilaksanakan, kita sudah melaksanakan itu. Kita tanya baik-baik, kamu ngapa terlambat? Kalau begitu tata tertib kita bagaimana? Nah, besok masih mau terlambat enggak? Nah, setelah kita melakukan itu, ternyata memberi pengertian yang baik kepada siswa, anak-anak kita belum mampu untuk mencapai kesadaran itu sendiri. Yang saya rasakan seperti itu, sehingga
pada akhirnya ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita tadi menerapkan yang agak strength gitu ya, dengan cara sebutkan dengan cara ya dalam kurun waktu 2 minggu ini mau tidak mau saya sebagai kesiswaan mengambil tindakan dengan cara mengalfakan peserta didik yang terlambat. 10 tahun SMA Negeri 3 ini berdiri, 10 ya, lebih dari 10 tahun. Kita sudah melaksanakan itu, bahkan jauh sebelum kurikulum merdeka diterapkan. Banyak pengertian-pengertian kita terhadap siswa meyakini tentang tata tertib sekolah, tapi siswa kita tidak mampu untuk menjalankan seperti yang di video tadi. Sekian komentar dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Asmi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau memberikan komentar? Ya sebenarnya saya nggak bisa masuk ke dalam kolom ini lagi, ya nggak bisa. Cuman saya melihat kalau tadi itu ada beberapa contoh bagaimana menegur siswa secara ya bermacam-macam ya tadi ya. Tapi sebenarnya kalau menurut pendapat saya itu tidak bisa diterapkan, semua siswa itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi ada karakter siswa yang memang apa ya, masa bodoh gitu ya, masa bodoh teguran, atau memang ada siswa yang penakut, baru terlambat ditegur itu ada rasa takut ada. Tapi ada siswa yang banyak siswa kita yang suka nakal, suka untuk ditegur itu, suka sekali karena untuk kerjain gurunya gitu. Nah kalau untuk soal hukuman itu karena beraneka ragam, jadi sesuatu menanggapinya beda-beda. Ya terutama saya lah terus terang ya. Kalau saya mau anak-anak tuh saya tidak peduli sesuatu suka dengan saya atau tidak suka dengan saya. Apabila kelakuannya saya lihat karakternya memang sudah begitu, ya saya biarin aja deh. Malah saya bilang selalu kalau terlambat, besok supaya nggak terlambat, kamu malam ini tidurnya dengan ayam jago. Nah, kalau kamu tidur dengan alarm tidak bisa saya bilang karena sudah ini ya, sudah tidur mati. Ada beberapa anak yang sudah tidur mati. Jadi ya saya suruh tidur dengan ayam jago, tapi anakku nakal. Bu, bagaimana kamu bisa tidur dengan ayam jago? Bisa. Ayam jago itu kamu ikat di kamarmu. Loh bu, nanti bedanya itu kamu bawahnya kamu kasih sarungmu. Jadi di atas sarung itu ayam jago. Tapi pasti kamu tidak akan terlambat. Boleh? Ya. Boleh saksikan. Saya bilang gitu. Boleh kamu jalankan. Kalau kamu jalankan pasti bisa. Tapi memang karena memang ya istilahnya teori ya, secara praktek dalam lapangan itu kan berbeda bukan menghadapi siswa gitu. Ya, saya tidak akan menikmati ya. Sudah terlanjur saya ini keras. Kayaknya saya itu yang kayak nomor 1 tadi ya. Nah itu ya nomor 1 tadi karakter saya yang nomor 1 itu ya. Ya, ini kita terima kasih narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya yakin sebenarnya kita semua ini sudah pernah menerapkan kelima-limanya ya, posisi kontrol itu. Menghukum ya kita juga pernah, membuat rasa bersalah kita juga pernah, menjadi teman pun pasti kita sudah pernah juga. Dan semua hal itu kita lakukan untuk apa Bapak Ibu? Sebenarnya maksud kita itu, tujuan kita itu sebenarnya baik ya Bapak Ibu, untuk menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak. Nah ini merupakan sebuah tantangan bagi kita Bapak Ibu, seperti tadi yang dikatakan di video tadi. Memang tidaklah mudah bagi kita untuk menjadi posisi kontrol yang tadi yang terbaik yaitu manajer. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua bisa berlatih untuk berlatih menjadi seorang kontrol posisinya adalah manajer ya Bapak Ibu. Nah caranya adalah sebenarnya dengan yang disebut dengan restitusi ini. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, misalnya terlambat, sebagai seorang manajer yang baik, kontrol posisi manajer yang baik, ada 3 langkah yang sering disebut dengan segitiga restitusi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu terlambat, kita tidak langsung menceramahinya, memarahinya, atau membentak-bentak, tetapi kita mencoba melihat bagaimana kalau kita posisinya ada di siswa itu. Saya pernah baca di sebuah postingan di Instagram, begitu. Terkadang kita lupa Bapak Ibu, anak-anak itu kondisinya di rumah itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kita nggak bisa berpikir kalau anak itu hidup dengan tenang dan nyaman di rumahnya. Tentu saja pasti ada permasalahan di rumah atau karakter rumah yang mungkin tidak mendukung misalnya untuk anak itu selalu hadir tepat waktu. Nah, jadi pertama menstabilkan identitas. Bukannya kita memarahi anak atau membentak anak, tetapi kita coba menempatkan diri kita di posisi anak itu. Kalimatnya biasanya seperti ibu mengerti kenapa kamu terlambat. Oh, kamu terlambat karena tidak ada yang antar misalnya. Jadi supaya anak itu tidak merasa langsung down, langsung takut, dan jadi tidak bisa terbuka kepada gurunya. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi bukannya kita hanya memahami anak itu kemudian ya sudah nak, ya udah masuk nak, enggak. Kita lihat lagi, kita bantu anak untuk mengetahui kesalahannya di mana. Oh, berarti kamu ini terlambat bangun ya misalnya. Kita supaya anak tuh tahu letak kesalahannya di mana. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas maupun di sekolah. Anak diingatkan untuk kemudian mengingat keyakinan kelasnya. Ya, sehingga guru itu Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang bermakna dan siswa dapat merefleksikan kesalahannya. Bapak Ibu, kita harus kita harus mengakui ya Bapak Ibu ya, salah satu kesulitan menjadi guru itu adalah melakukan refleksi. Ya nggak Bapak Ibu? Refleksi bukan refleksi pijat ya, tapi merefleksikan bagaimana selama ini kita menjadi guru. Nah, sebenarnya siswa itu juga sama. Jadi kadang kalau misalnya kita terlalu mencercar mereka dengan kesalahan-kesalahan, mereka jadinya lupa untuk merefleksikan diri mereka, tingkah laku mereka. Jadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar siswa itu bisa merefleksikan kesalahannya. Kemudian siswa mencari tahu kira-kira jalan keluar untuk memecahkan masalah dia sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan keberpihakan kepada murid dan memerdekakan murid. Jadi diharapkan dengan segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, anak-anak itu bisa merefleksikan tindakannya. Jadi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, kemudian mencari jalan keluarnya bagi dirinya. Ketika saya menonton video ini juga saya melihat idealnya juga begitu. Terkadang kita suka seperti itu, ya kan Bapak Ibu ya, idealnya memang begitu. Nah, tetapi tidak ada salahnya Bapak Ibu bagi kita untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari teman saya. Selamat siang, terima kasih. Saya ingin menanggapi Ibu Asmi dengan Ibu Len. Tadi Ibu Asmi kan bilang siswa kita belum mampu direstitusi. Hal itu sama sih dengan saya omongkan tadi kan, motivasi siswa kita masih rendah. Ada manusia tergerak, bergerak dan menggerakkan. Siswa kita masih berada dalam tergerak, dan itu pun terkadang sudah kita push. Kita berusaha menggerakkan, nggak tergerak-gerak juga. Pasti Bapak Ibu ngerasa. Apalagi kan memang akhir-akhir ini kita banyak sekali menghadapi siswa, pokoknya ya ini gimana sih siswa ini udah capek saya ngomongnya, dari yang paling bagus sampai diomelin, dari yang diingatkan sampai dihukum, tidak ada yang berfungsi gitu kan. Tapi ya inilah kenapa kita mungkin diingatkan kembali, kami diajarkan kembali materi ini untuk dibagikan Bapak Ibu, agar kita memang terus berusaha untuk
apa sih memotivasi dan mendidik siswa, karena memang saya lupa juga baca di mana, mendidik dan memotivasi itu adalah kegiatan yang tanpa henti. Jadi memang tidak bisa kita sekali mendidik atau sekali memotivasi pasti berhasil, apalagi kalau motivasi intrinsik dari yang siswa merasa aku sekolah aja lah daripada di rumah diomel, sampai dia merasa oh iya saya harus sekolah, ini demi saya, demi masa depan saya, pasti masih jauh sekali. Ibu Les juga bilang, wah siswa banyak yang masa bodoh, ya aduh, bahkan ada yang sengaja. Ya memang itulah salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan yang seperti Ibu Tati bilang tadi, mereka punya banyak kebutuhan. Nah dengan cara bertingkah seperti itu, mereka mencari perhatian dari gurunya. Mereka ada kebutuhan yang ternyata ingin mereka penuhi. Dan kita memang kalau mau mencari, apalagi kalau kita harus satu-satu, kita pasti akan pekerjaan berat. Bukan cuma guru wali kelas, bukan cuma guru BK, guru mapel, semuanya. Karena itulah kami berharap ini kita bisa mencanangkan sebuah budaya positif ya, dengan tujuannya itu tadi, supaya setidaknya kita bisa melaksanakan satu hal aja yang membangkitkan keinginan memotivasi siswa, keinginan dia, kemauan untuk mereka menjadi sesuatu yang baik, untuk punya disiplin, untuk punya hal yang bisa mereka banggakan. Karena yang saya lihat salah satunya adalah siswa itu mereka tidak punya keyakinan akan diri sendiri. Mereka tidak yakin bahwa mereka mampu melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya saat mereka mampu, saya yakin dengan kita memberikan apresiasi, kita membantu mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka, itu pasti walaupun sedikit aja, pasti mereka akan tergerak, pasti mereka akan ada yang sampai kepada mereka. Dan untuk semua mungkin berat, saya ingat seperti yang dikatakan Bapak pembimbing praktik saya, Pak Eugenius, dia bilang seperti ini, Bu, kalau kita berharap semua siswa berubah, itu memang susah. Apalagi kalau siswa yang dalam sekolah yang seperti kita ini kan ramai. Tapi daripada tidak ada yang berubah sama sekali, bukankah lebih baik kita berusaha untuk siswa yang mau berubah? Ya setidaknya itulah yang bisa kita lakukan. Kalau memang ternyata kita sudah merestitusi, kita sudah motivasi dan segala macam, tapi siswanya memang tidak tergerak sama sekali, saya yakin di antara 400 lebih siswa kita pasti ada kok yang tergerak, pasti ada yang akhirnya mau bergerak. Setidaknya kita bantu mereka yang mau berusaha untuk masa depan mereka. Seperti itu sih. Nambah sedikit ya Bapak Ibu, mohon izinnya. Terima kasih atas tanggapan video yang disampaikan oleh Bu Natalia. Demikianlah sebenarnya materi intinya yang ada di modul 1.4. Hasil akhirnya adalah semua pendidik, semua dewan guru yang ada di SMA Negeri 3 Bengkayang ini, kami sebagai TGP itu dimintai untuk memberikan pengimbasan materi tersebut kepada Bapak Ibu semua dengan harapan bahwa perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan di sekolah itu dapat diatasi dengan proses segitiga restitusi, di mana posisi gurunya adalah sebagai seorang manajer. Dan ini memang benar ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Asmi selaku wakil kesiswaan, bahwa sudah makan lebih dari 5 tahun, 10 tahun, tapi belum berhasil. Nah, disinilah saatnya Bapak Ibu, kami ingin menggerakkan Bapak Ibu semua untuk memulai bagaimana membangun keyakinan kelas terlebih dahulu, khususnya di mapel-mapel yang Bapak Ibu ajarkan di kelas, bagaimana membimbing anak-anak untuk menguatkan yang sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat kompeten ya Bapak Ibu, sudah tahu bagaimana mengatur kelasnya, bagaimana membangun yang seperti tadi disampaikan bahwa keyakinan kelas itu sebenarnya kata lainnya adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah menjalankannya dengan baik, hanya perlu konsistensi ya, konsisten dan terus dilanjutkan. Nah, begitu semua dewan guru, karena ini tidak mudah ya Bu Asmi, jadi harus sistem. Satu sekolah itu adalah sistem pendidikan, jadi semua guru, semua staf PU, ya, semua guru ini tidak hanya yang PNS saja, tapi yang non PNS juga harus melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada pembedaan pilih kasih. Misalnya, siswa ketika hanya beberapa orang guru saja, nanti oh ini di pelajaran Bu Lestari ini ya harus ada keyakinan kelas nih, kita harus bagus. Tapi kalau semua menjalankan, ya tidak mustahil ya, karena sebuah usaha itu kan pasti kita harapkan untuk berhasil. Jadi semoga ini bisa berhasil ya Bu. Jadi memang
saya akui ini memang sangat berat ya Bapak Ibu ya terutama Bu Asmi yang tiap hari ini memang sangat tidak mudah, tapi tidak ada salahnya kita seperti yang disampaikan oleh Bu Resda untuk mencoba hal tersebut ya Bapak Ibu, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Suryani ini memang bebannya berat juga kalau kita ikut CGP ini kayaknya semua mata tertuju pada CGP, tentunya harus ini, harus itu. Padahal kita yang mengikuti program guru penggerak ini sebenarnya masih belajar ya Bapak Ibu, bukan hebat ya, tapi masih belajar bersama-sama, belajar menimba ilmu dan kemudian di sini mengimbaskannya kembali kepada rekan-rekan agar mengikuti juga program pendidikan guru penggerak ini biar sama-sama berjuang dapat mendisiplinkan anak-anak tanpa memberikan hukuman. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, memang kalau posisi penghukum itu saya semua, saya paling banyak dosanya pada murid-murid ini, suka menghukum, suka bikin anak-anak merasa bersalah. Namun ya kita mencoba untuk lebih baik dengan cara ya tadi berkolaborasi bersama-sama ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah untuk tanggapan saya kepada Bu Lestari ini, memang anak-anak itu sebenarnya nyakap Bu Lestari itu, nyakap itu tanda kutip itu memang kebutuhan love and belongingnya Bu Les. Jadi rasa cinta dan rasa kasih sayang, mereka tuh sayang, ingin disayang oleh Bu Lestari. Jadi mereka tuh senang sebenarnya, bukan tidak suka ya Bu ya. Jadi kalau saya bisa menilik dari materi yang tadi saya sampaikan, itu sebenarnya anak-anak itu merasa sangat senang dan butuh diberikan kasih sayang lebih oleh ibu. Jadi seperti itu, bukannya tidak senang ya Bu ya, mereka hanya ya begitulah Bapak, begitulah Ibu ya. Ya seperti itu tanggapan saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sudah mendengarkan, sudah ikut memberikan masukan, komentar kepada kegiatan kita hari ini. Materi saya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke Ibu Tati. Baik Bapak Ibu, jadi demikian tadi pembahasan yang sudah kami lakukan bertiga. Nah sekarang ada sesi tanya jawab. Kemudian dari hasil pembahasan ini kami diharapkan untuk menghasilkan suatu outcome yang nanti perlu kolaborasi dari semua peserta, semua Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di sini. Nah, seperti itu. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Resda. Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau masih belum selesai. Jadi yang sudah selesai itu materi kami. Dan karena kita ini judulnya diseminasi sekalian IHT, kan memang harus ada produk yang dihasilkan. Dan ini juga kami mengemban tugas dari kepala sekolah. Beliau menyampaikan bahwa meminta Bapak Ibu guru sekalian untuk kita bersama-sama memikirkan budaya positif apa sih yang bisa kita laksanakan di kelas. Budaya positif ini kan memang sesuatu yang berat seperti yang kita bahas di diskusi dan segala macam susah. Tapi pasti ada kelebihan yang bisa kita gali dari siswa kita. Ada kelemahan yang bisa kita tingkatkan. Kayak kita kemarin udah supervisi kan, yang sudah supervisi pasti dapat pertanyaan, apa sih kelemahan dari Bapak, apa sih yang dirasa Mas itu baik dari Bapak Ibu, apa sih yang dirasa sudah baik dan perlu ditingkatkan. Nah itu bisa kita kembalikan kepada siswa kita. Siswa kita ini apa sih yang perlu diperbaiki dari mereka, terus apa sih yang nilai dari mereka yang sudah baik, bahkan ternyata kemampuan yang ternyata bisa kita kembangkan. Nah berangkat dari sana kami berharap kita sama-sama bisa memikirkan bagaimana apa sih budaya apa sih yang bisa kita ciptakan untuk di sekolah di SMA 3 Bengkayang ini. Dan karena kita akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, otomatis kita juga harus upgrade karena sekarang sudah industri 4.0 ya kan, revolusi industri. Jadi kita juga pasti memerlukan sentuhan digital. Karena itulah kami juga akan memberikan sedikit materi tentang Canva dan bagaimana Canva ini, materi ini kan kalau kita kaitkan dengan budaya positif, kalau siswa mampu menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan HP-nya dengan baik, itu berarti mereka sudah punya satu. Literasi digital mereka sudah meningkat.
Dan kalau literasi digital meningkat, kalau mereka sudah bisa cerdas menggunakan ponsel, itu juga nantinya akan jadi kemudahan untuk kita. Misalnya, kita bisa sebagai contoh, kita bisa meminta siswa membawa HP dan mereka bisa menggunakan dengan penuh tanggung jawab. Terus juga aplikasi Canva ini selain untuk merangsang literasi digitalnya, kita juga bisa menggunakan guru sebagai media atau alat pembelajaran. Siswa juga bisa digunakan untuk penugasan. Jadi untuk belajar yang bersifat belajar dan bersifat membelajar juga. Kalau ternyata ada yang hobi bikin gambar, hobi animasi, hobi bikin video, juga Canva ini bisa berguna. Jadi kami akan meminta Bapak Ibu untuk melakukan diskusi dalam beberapa kelompok. Itu nantinya yang mana ide budaya positif ini akan dikumpulkan dalam bentuk Canva, dalam bentuk produk Canva. Produknya bebas. Di Canva itu banyak sekali template-nya. Ada poster, ada infografis, ada video, ada yang seperti leaflet dan segala macam. Itu bisa digunakan Bapak Ibu. Ini juga salah satu kita praktik memerdekakan. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan template apapun yang ada di sana dengan cara yang Bapak Ibu suka. Gunakan untuk kita gunakan untuk menjadikan hasil produk. Nah itu juga kalau misalnya ini kami pelajari juga kemarin ada namanya diferensiasi produk. Nah ini adalah salah satu cara kita menerapkan diferensiasi produk karena siswa pasti belum tentu semuanya pandai bikin video, belum tentu semuanya suka misalnya bikin kayak podcast yang kayak misalnya kayak Ibu Asri kan mencoba membuat podcast kemarin ya Bu Asri ya. Nah belum tentu semua siswa pede podcast. Kalau ternyata dia pede pakai podcast, terus dia misalnya tidak pede mukanya, pakai Canva juga bisa. Kita bikin animasi bergerak nanti tinggal diisi dengan suara seperti itu. Karena memang mungkin kita memang Canva ini masih banyak yang baru, kami juga sebenarnya belum terlalu pandai juga, tapi setidaknya marilah kita belajar sama-sama. Paling tidak untuk hal yang sederhana, pakai template aja, template kita edit sedikit, ATM ya kan, kita belajar ATM, amati tiru modifikasi, kita ATM aja dulu setidaknya, tampilan kita kan jadi wah lebih keren gitu dengan pakai Canva. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tati dan Ibu Natalia ya untuk memberikan sedikit tutorial Canva. Masih semangat ya Bapak Ibu. Mohon waktunya untuk sedikit ini karena kita sebagai